Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nasria Lukman di mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup administrasi kepegawaian. Sebelumnya jangan lupa kalian like, comment, and subscribe, dan jangan lupa diklik lonceng notifikasi yang ada di bawah agar notifikasi pemberitahuan apabila saya mengupload materi baru itu masuk ke HP kalian masing-masing, seperti itu. Adapun kompetensi dasar pada kesempatan hari ini, yakni dari segi pengetahuan, yaitu KD 3.1 memahami administrasi kepegawaian. Nah, dalam KD ini diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan, mengemukakan, menguraikan, serta menerangkan segala hal yang berkaitan dengan ruang lingkup administrasi kepegawaian. Sedangkan dari segi keterampilannya, yakni 4.1 melakukan pengelompokan administrasi kepegawaian, di mana di sini diharapkan peserta didik mampu melakukan identifikasi ruang lingkup administrasi kepegawaian. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup administrasi kepegawaian. Nah, di sini ruang lingkup administrasi kepegawaian saya sudah bagi ke dalam 5 poin. Yang pertama ada pengertian administrasi, yang kedua ada pengertian tenaga kerja dan pegawai, poin ketiga ada pengertian administrasi kepegawaian, poin keempat ada prinsip administrasi kepegawaian, dan poin yang terakhir adalah tujuan administrasi kepegawaian. Nah, kelima poin ruang lingkup administrasi kepegawaian ini harus dikuasai ya. Kenapa saya membaginya ke dalam 5 poin? Agar kita dapat memahami secara lebih terperinci, seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu ya, yaitu yang pertama ada poin pengertian administrasi. Nah, administrasi itu berasal dari kata administrare, berasal dari bahasa Latin yang artinya berarti pada, ministrare artinya melayani. Dengan demikian ditinjau dari asal kata berarti memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, intinya administrasi ini adalah pelayanan. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara administrasi berarti kita berbicara mengenai pelayanan. Selain itu, administrasi juga dibagi dalam 2 pengertian. Yang pertama dalam arti sempit. Administrasi dalam arti sempit, dalam pengertian sehari-hari, administrasi artinya adalah tata usaha. Jadi kita garis bawahi, dalam arti sempit itu administrasi adalah tata usaha. Nah, di mana tata usaha itu ialah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan, baik tulis menulis, surat menyurat, mencatat atau membukukan setiap perubahan atau kejadian yang terjadi di dalam suatu organisasi. Oke, sedangkan yang poin kedua ada administrasi dalam arti luas. Nah, berbicara administrasi dalam arti luas, berarti kita berbicara mengenai suatu kegiatan yang berupa kerjasama antara 2 orang atau lebih dengan tujuan pemanfaatan sarana serta prasarana untuk mendayagunakan demi mencapai suatu tujuan bersama. Oke, tadi kita sudah membahas pengertian administrasi ya di poin pertama. Nah, sekarang kita melaju ke poin kedua yang membahas mengenai apa sih itu tenaga kerja. Oke, tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 itu disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Nah, artinya di sini tenaga kerja itu adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan dan menghasilkan itu tenaga kerja. Oke, selanjutnya ada pegawai. Nah, pegawai itu adalah bagian dari tenaga kerja. Nah,
pegawai di sini adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh si pemberi kerja. Selanjutnya, poin keempat, yaitu pengertian administrasi kepegawaian. Tadi di atas kita sudah membahas mengenai poin-poin mulai dari pengertian administrasi sampai pengertian kepegawaian. Nah, di sini kita akan menyimpulkan ya bahwa pengertian administrasi kepegawaian itu sendiri adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai suatu tujuan. Jadi administrasi kepegawaian di sini kita garis bawahi adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai. Itu saja intinya. Jadi kalau orang berbicara mengenai administrasi kepegawaian, ya kita berbicara mengenai masalah atau kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan penggunaan pegawai seperti itu. Oke, yang terakhir. Yang terakhir di sini kita akan membahas mengenai prinsip administrasi kepegawaian. Ketika kita berbicara mengenai prinsip, bukan cuma hidup ya yang harus punya prinsip, ternyata prinsip administrasi kepegawaian juga dibutuhkan. Nah, dalam suatu administrasi terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Maka ada beberapa prinsip yang harus kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama ada prinsip kemanusiaan. Nah, maksud dari prinsip kemanusiaan di sini ialah mempunyai arti memberikan porsi yang sama kepada masing-masing karyawan. Hal tersebut agar dapat memiliki persamaan harga diri, kemauan, keinginan, dan cita-cita. Kontribusi seorang karyawan harus dihargai di dalam perusahaan. Pada intinya, seorang manusia bukanlah mesin, melainkan manusia yang harus diperlakukan dengan apresiasi. Jadi artinya di sini prinsip kemanusiaan itu perusahaan harus menghargai karyawannya. Itu yang dimaksud dengan prinsip kemanusiaan. Nah, yang kedua ada prinsip demokrasi. Arti dari prinsip demokrasi di sini yaitu sebuah perusahaan yang harus saling menghargai dan menghormati serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tujuan harus dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. Jadi artinya ketika kita sudah melakukan kerjasama antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya, maka kita itu harus konsisten dan menepati atau menghormati segala keputusan atau kegiatan yang terjadi dalam kesepakatan kita, seperti itu. Selanjutnya ada prinsip the right man on the right place. Artinya di sini the right man on the right place itu dimaknai sebagai suatu proses yang menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Jadi perlu digarisbawahi ya, kalau kita berbicara mengenai prinsip the right man on the right place, berarti kita berbicara mengenai orang yang harus ditempatkan pada kemampuan atau keahliannya, seperti itu. Nah, dalam suatu bidang pekerjaan, keahlian seorang pegawai sesuai dengan keahlian sangatlah penting dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Penetapan seorang pegawai atau pekerja haruslah disesuaikan dengan bidang kemampuan, keahlian, pengalaman, serta pendidikan dimiliki oleh pegawai tersebut. Nah, yang terakhir ada equal pay of equal worth. Prinsip equal pay for equal worth dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memberikan balas jasa kepada seseorang sesuai dengan prestasi kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai tersebut. Artinya, kita harus memberikan imbalan yang sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh seorang pegawai, seperti itu. Misalnya ada pegawai yang rajin dalam sebuah perusahaan, maka itu kita harus berikan semacam reward ya, atau penghargaan kepada dia karena telah
melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu menjadi teladan untuk teman-temannya. Seperti itu, agar dapat menjadi motivasi untuk pegawai-pegawai lainnya. Itu yang dimaksud equal pay of equal worth. Jadi ketika kita berbicara mengenai prinsip administrasi itu ada 4 poin. Yang pertama prinsip kemanusiaan, artinya memanusiakan manusia ya. Yang kedua ada prinsip demokrasi, artinya menjaga hubungan baik dengan teman kerja atau hubungan dengan kolega kita. Nah, yang ketiga adalah prinsip the right man on the right place, di mana menempatkan seseorang sesuai dengan bidangnya. Dan yang terakhir adalah equal pay of equal worth, artinya memberikan balas jasa kepada seseorang yang sesuai dengan kinerjanya, seperti itu. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Oke, Ibu mau ucapkan terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu mau ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung berkomentar di kolom komentar di bawah. Bisa juga kita melalui via WhatsApp. Dan bisa juga kita melalui forum diskusi yang telah disediakan di pojok belajar, seperti itu. Oke, sebelum kita menutup, jangan lupa ya sekali lagi like, share, and subscribe, serta diklik lonceng notifikasinya supaya pemberitahuan mengenai video-video pembelajaran itu masuk ke HP kalian masing-masing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.